Oke, kita isi PD lagi ya. Menjawab pertanyaan. Pertama ini dari Yuneti Nyoko. Punya masalah yang sama. Kalau sudah hapus TBP NPD, apa dananya bisa kembali, Pak? Aman ya. Kalau sekarang itu dananya pasti kembali. Tidak seperti dulu. Kalau dulu itu nyangkut. Kalau sekarang aman. 2025 aman. 2024 pun yang awal-awal. Sekitar Januari sampai Maret itu yang dananya nyangkut. Kalau sekarang hapus TPP, NPD, SPP yang dihapus itu aman. Dananya kembali. Bisa digunakan lagi untuk membuat yang baru. Jadi jangan khawatir ya. Pertanyaan kedua. Izin bertanya kembali bagaimana solusinya tidak bisa membuat LPC ketika akun KPA sudah berganti baru. Sedangkan TBP NPD-nya terbentuk dari validasi KPA sebelumnya. Mohon pencerahannya. Nah ini ya. Ini sering terjadi ya. Kalau di kami, kalau mau melakukan pejabat pengelola keuangan penggantian, usernya di SIPD itu pastikan siklus GU-nya, khususnya GU ya, karena GU kan banyak transaksinya, itu sudah menjadi SP2DGU. Kalau sudah menjadi SP2DGU kan artinya dari mulai NPD, TBP, LPJ, SPP, SPM, SP2D itu udah settle ya, udah fix gitu, udah nggak ada kesalahan. Jadi nggak ada perbaikan lagi. Baru kami ganti untuk usernya. Sementara kalau misalnya ada pergantian di tengah-tengah, kami edit PDF aja di dokumennya. Karena kalau diganti di tengah-tengah seperti ini, nanti pejabat yang baru itu tidak bisa memvalidasi atau membatalkan validasinya. Di aksinya hanya muncul tombol cetak gitu, print gitu. Terus ketika dikembalikan ke pejabat yang lama sama, itu juga nyangkut ya. Hanya muncul print, nggak muncul validasinya. Solusinya gimana? Solusinya ini harus ke PIC Kemendagri. Jadi nanti dibuatkan surat ya permohonan perbaikan SIPD. Isinya di situ ya ini karena ada pejabat penggantian pejabat di SIPD nanti disertakan ya user NIP kemudian user NIP passwordnya ya pejabat yang lama kemudian pejabat yang baru. Biasanya kami sertakan juga user PA-nya ya agar lebih mudah untuk ditangani di Kemendagri di PIC SIPD. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan pengajuan DPR KKPD yang ditolak oleh bendara? Padahal pengguna sudah melakukan pembayaran belanja. Ini nggak apa-apa ya, kalau ditolak ya. Iya dibuat lagi ininya DPR-nya. Misalnya kesalahan di mana gitu. Selama masih bisa di SPJ-kan. Salahnya di mana? Misalnya salah pembebanan anggarannya misalnya. Atau anggarannya yang nggak ada. Selama masih bisa di SPJ-kan, itu bisa dibikin DPR kembali. Kalau DPR-nya ditolak bendahara. Tetapi kalau KKPD-nya tadi sudah dipakai untuk keperluan pribadi, ini kasusnya beda ya. Berarti nanti pemegang kartu kreditnya itu yang harus membayar sendiri ke banknya, ke penyedia kartu kreditnya ya. Jadi tidak bisa dibebankan ke negara. Ini untuk kasus penggunaan KKPD untuk keperluan sendiri. Jadi beda kasusnya ya. Kalau DPR itu karena kesalahan, misalnya karena kesalahan pembebanan anggaran atau anggaran yang nggak ada, selama masih bisa di SPJ-kan untuk keperluan belanja negara, itu bisa diperbaiki di SIPD-nya. Misalnya ditolak nanti direkam lagi dari awal, dari DPR, DPT, dan seterusnya. Tapi kalau pemakaiannya itu secara aturan tidak bisa di SPJ-kan untuk keperluan negara, itu berarti nanti pemegang kartu kreditnya yang membayar sendiri ke penyedia kartu kreditnya. Kalau sudah dibayar misalnya kan tagihnya 100 juta misalnya. Kemudian pemegang kartu kreditnya melunasi yang 50 juta. Artinya kan tagihannya posisinya sekarang sisa 50 juta. Nah, 50 juta itu yang di SPJ-kan pakai KKPD menggunakan anggaran negara, anggaran daerah. Oke ya, ini 3 pertanyaan hari ini sudah dijawab. Terima kasih.